Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Afifa. Di sini saya menempuh semester 7 Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video yang telah saya buat ini, salah satu untuk memenuhi tugas mata kuliah Hikmatut Tasyri', yang mana mata kuliah ini dihimpun oleh Bapak Haji Ahmad Afifuddin, Magister Agama. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Afifuddin dan juga seluruh teman-teman sekalian. Langsung saja, di sini pada makalah saya menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat. Nah, di sini ada 8 golongan. Namun pada makalah saya ini saya menjelaskan hanya 3 saja. Yang pertama itu ada ghorim, yang kedua fisabilillah, dan yang ketiga ibnu sabil. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu orang yang memiliki hutang atau yang disebut juga dengan ghorim. Ghorim itu merupakan golongan yang keenam yang berhak menerima zakat. Ghorimun itu merupakan orang yang berhutang. Ghorimun ini memiliki pengertian yang mana pengertian dari ghorimun ini adalah bentuk jamak dari ghorim dengan yin yang panjang, artinya orang yang mempunyai hutang. Sedangkan ghorim dengan ro panjang adalah yang berhutang. Kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai hutang. Ghorimin ialah mereka yang mempunyai hutang, tak dapat lagi membayar utangnya karena telah jatuh fakir. Nah, para ulama rahimullah telah membagi hutang menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hutang untuk mendamaikan 2 hubungan, dan yang kedua hutang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, seorang ghorimin itu yang terbelit hutang secara pribadi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu, maka dia diwajibkan atau dapat diberikan dana zakat. Nah, Qardawi ini mengemukakan syarat-syarat bagi seorang ghorim pribadi. Yang pertama, dana zakat digunakan untuk membayar sisa hutangnya, karena ghorimin ini memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. Kedua, ghorimin tidak melakukan pinjaman untuk tujuan maksiat atau keburukan. Dan yang ketiga, pembayaran hutang dilakukan secara langsung. Dan yang keempat, hutang bukanlah akibat kifarat atau zakat, melainkan karena bisnis. Yang selanjutnya yakni pendistribusian zakat kepada golongan ghorim di era sekarang dibagi kepada dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu membantu mereka yang mengalami pailit. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang modal kerjanya dari pinjaman. Yang ketiga, untuk membayar hutang seseorang yang telah jatuh miskin. Dan yang keempat, untuk melatih pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat menjalankan bisnisnya dan tidak mudah jatuh. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengurangi beban suatu negara atau suatu golongan masyarakat yang miskin. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu fisabilillah di jalan Allah. Fisabilillah merupakan golongan penerima zakat yang ketujuh, adalah sabilillah di jalan Allah. Secara bahasa sudah sangat jelas bahwa sabil ialah jalan, yang artinya jalan baik berupa kepercayaan maupun berupa amal yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Mustahir, makna secara bahasa dari sabilillah terarah pada murdotillah, keridhaan Allah. Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya itu termasuk dalam makna sabilillah.
Menurut empat mazhab, sabilillah adalah orang-orang yang dengan sukarela berperang untuk membela Islam. Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy-Syankiti, dan Qadhi Iyad, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, yang bekerja di sekolah atau rumah sakit, atau pengurus-pengurus masjid, dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah sabilillah. Oleh sebab itu, makna fisabilillah yang luas juga kemudian diartikan sebagai segala bentuk sabil al-khair atau segala bentuk macam jalan menuju kebaikan. Nah, pengertian ini memaksudkan fisabilillah sebagai suatu jalan atau memenuhi kemaslahatan bersama seperti pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, penelitian bagi para dai, penerbitan buku-buku dan majalah, serta segala bentuk perbuatan bagi kemaslahatan bersama lainnya. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Sabil. Menurut Imam Syafi'i, Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal. Keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar di jalanan juga termasuk dalam Ibnu Sabil. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan Ibnu Sabil. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan Ibnu Sabil. Masuk pada bab 3 yakni kesimpulan. Dari kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa di makalah ini menjelaskan 3 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada gharim. Gharim ini menempati golongan yang keenam yang berhak menerima zakat. Nah, yang kedua ada fisabilillah. Untuk golongan yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini merupakan orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal. Keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Itulah tadi materi singkat tentang yang berhak menerima zakat yang telah saya sampaikan. Ada 8 golongan, namun saya memaparkan apa yang telah saya terangkan atau apa yang terdapat dalam makalah tersebut. Ada 3 golongan. Yang pertama ada gharim, yang kedua fisabilillah, dan yang ketiga Ibnu Sabil. Terima kasih. Itulah tadi materi singkat yang dapat saya sampaikan. Bila dari segi penyampaian atau materi yang kurang, saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.